Ya, di Majaismun Basin ilal haqi ahaqu ai mana ilal alilah koma ilal ahaqu ai ilal biguna mati ketemu ya ayyut taba'a amal minnya wajibul guna ada apa yang wajibul guna ada syidda amal nun mati kemulan idgham bila guna la maqamiyah di jahil di majais munwasil illa sama ya jamat ketemu alif bilain kalimah ai idgham bigunan mati ketemu ya yuhda mad apa yuhda asli ya patah berdiri ya sama matobi'i lakum ka bilhad syafawi kai sifat lain kai fatah kumun man alif bisukun wama motobiyat tabi'u mu'at saruhnya tafsir kenapa tafsir rohnya doma ada di atas ya saruhum ki izhar syafawi illa maqabi'il dhanna wajibul guna matiwan kalau diterusin izhar dhannan inna wajibul guna inna alif lam syarjiyah dhanna wajibul guna la maqabi'i yughni maqabi'i minal alif lam qamariyah hak fi syai sifat lain syai'an madiwan kalau diterusin syai'an izhar tanwin ketemu alif inna wajibul guna Allahnya abdul jalalah alif lam syamsiyah lam jalalah tafsir mad'as ali maqabini alimum iklan dia tanwin ketemu bima maqabini yaf'alun alif sukun. Ini berarti ini tajwidnya udah mendarah daging ya, walaupun libur panjang tapi tetap aja lancar, amin ya rabbal alamin. Sampai-sampai nundung aja ya, alhamdulillah. Nah ini kayak buat nundung ini buat apa ibu-ibu? Buat bikin menguatkan memori. Al-Quran ini buat menguatkan memori. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-fudwa wal munwa wal rusuh wa salahal jasad wal ruh wa tawbatan nasuh ma'asyur sadat wa khudrat rahimahullah bil khusus pimpinan Majlis Taklim Darul Hasanah Mukarramah Ibunda Sadah Yunusi. Alhamdulillah ibu-ibu beliau sudah berada di alam yang enak dalam batas sana. Insyaallah mudah-mudahan Allah pelihara dalam kuburnya, diberikan kuburnya Allah menjadi jannah, diampunkan segala dosanya, diterima amal ibadahnya, Allah kirimkan hadiah-hadiah pahala dari apa yang sudah
dilaksanakan oleh beliau daripada amal yang baik, dan mudah-mudahan beliau pergi dari dunia ini menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala tanpa ada dosa dan salah, karena sudah banyak istighfar dibacakan oleh Bunda Saudara Yunsi, sehingga beliau menuju panggilan Allah dalam keadaan bersih. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan keluarga besar Bapak Haji Amin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Nung, insyaallah semakin diberikan kesehatan oleh Allah. Muhani yang kemarin sakit, sekarang udah bersama-sama kita, mudah-mudahan bertambah sehat. Umum insyaallah dipelihara kesehatannya, banyak kerjaan buat dia, baik tekadnya maupun pengajiannya, untuk menemani kita sadana memberikan diberikan sehat walafiat hidayah min sadadaini yati dan semuanya. Ibu, mudah-mudahan kita mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur alhamdulillah, sama-sama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya. Shalawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Kita baca Fatihah ibu-ibu. Yang kemarin sudah difatihahin, ini amal. Kalau yang sekarang walaupun tinggal sedikit tetap Fatihah dibacakan oleh kita. Dan ini uang buat saya, kita Fatihahin juga. Propolis yang udah diminum walaupun cuma 2 tetes. Kalau Allah mau kasih sehat, ini kan ikhtiar doang, ikhtiar kita, tapi Allah yang menentukan. Mudah-mudahan Allah kasih sehat. Mestinya sih ibu-ibu yang diminum adalah seberat badan kita. Kalau badan kita 50 berarti 5 tetes. Kalau saya 5 tetes itu bukan apa, karena badan saya 5 berarti 6 tetes gitu ya. Ini kali dong 2 hari pernah dibuat. Anjurannya 120 tetes ya. Jadi ibu ini syifa wal barokah wassalamah, dan mudah-mudahan memberikan manfaat buat al-wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana warhamna wa liwalidayna amin. Allahu rabbul alamin. Ibu mohon ridhonya nanti di majelis taklim kalau saya bawa propolis diridhoin ya. Iya. Mudah-mudahan sehat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Qul hal min syurakaikum. Ayat berapa? 35. Qul hal min syurakaikum. Qul, katakanlah. Allah bilang nih Bu kepada Nabi kita, Nabi Muhammad, katakanlah. Apakah min syurakaikum, ada di antara sekutu-sekutu kalian, mayyahdi ilal haq, yang memberikan petunjuk kepada yang benar. Ibu, orang jahiliyah, kaum kufar Quraisy yang dikenal dengan kaum jahiliyah. Jahil apa Bu? Jahil apa jahil? Bodoh. Kenapa dibilang bodoh? Patung, batu disembah, ya kan? Patung yang bentuknya batu, yang nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa ngasih mabaroh,
disembah, dimintain tolong, buat nolong diri sendiri aja dia kan bisa, apalagi nolongin orang, ya, apalagi nolongin makhluk. Makanya ibu-ibu disebut kaum itu adalah kaum jahiliyah. Saking bodohnya tuh Bu, maka dikenal dengan oleh kita zaman sebelum Nabi adalah zaman kaum jahiliyah. Kenapa dibilang jahiliyah? Bodoh mereka. Iya, ya, batu disembah. Nah, ibu-ibu, sebetulnya mereka itu percaya di dasar hatinya bahwa ada penguasa alam ini yang nggak tahu namanya siapa. Kalau kita nyebut Tuhan kita namanya apa? Allah. Mereka percaya, tapi mereka menjadikan itu batu sebagai wasilah. Ibu tahu wasilah? Perantara. Makanya ibu hati-hati. Berkali-kali saya bilang, ibu silahkan mau ziarah kubur para wali, ya, yang kita jadikan keramat. Tapi jangan menganggap itu kuburan bisa nyembuhin penyakit kita. Jangan itu kuburan bisa membuat rezeki kita jadi lancar, dagangan kita. Pergi deh ke sono buat cari panglaris. Itu durhaka sama Allah. Percaya sama Allah, tapi percaya sama kekuatan yang lain daripada makhluk. Ibu silahkan aja pergi ke kuburan, minta kepada Allah di tempat mana? Di tempat di mana ini jasad yang terkubur di dalam tanah itu bukan orang sembarangan, tapi orang yang dekat kepada Allah. Tuh. Ya, jadi ibu-ibu, kira-kira kata Allah nih, saking Allah kesal, coba apa ada sekutu-sekutu kalian itu yang bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran. Sekutu Allah siapa? Ya itu dia, berhala-berhala, pohon yang besar. Ibu zaman dulu ada yang namanya pohon jahat ya. Pohon jahat. Ibu-ibu dulu, orang-orang tua ibu-ibu pada naro ancak di situ, merasa yakin kalau dia punya kekuatan. Ibu-ibu, itu pohon emang ada penghuninya. Siapa penghuninya? Setan. Iya. Makanya kita nggak boleh sembarangan, takut nggak boleh sembarangan kencing. Itu lubang-lubang Bu, itu lubang-lubang itu tempat jin Bu, tempat jin. Dia tinggalnya di situ, di lubang-lubang, gunung-gunung, perbukitan. Dulu kan sebelum kita lahir, sebelum kita diciptakan, Allah ciptain apa dulu? Jin. Karena mereka durhaka, akhirnya Allah usir. Diusirnya kemana? Tadinya jin juga adanya di dalam surga. Nah, dilempar sama Allah, dilempar sama Allah ke perbukitan, ke gunung-gunung. Makanya kalau kita ke gunung mesti bacaan. Kalau kita ke kamar mandi, kan kita ibu-ibu kalau ke kamar mandi kebacaannya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Apa artinya? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Padahal ibu-ibu artinya apa sih khubuthi wal khaba'is? Kotoran. Tapi kita bilangnya apa? Bilangnya setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa setan laki-laki dan setan perempuan? Karena setan senangnya sama yang kotor-kotor. Makanya kamar mandi gak boleh kotor. Semakin kotor kamar mandi, semakin setan senang. Ya, nah kamar mandi jangankan kotor, bersih aja kamar mandi namanya. Ya,
Kalau masuk pakai kaki kiri, kalau keluar kaki kanan. Ibu-ibu, ada ibu-ibu seorang ustadz ulama itu punya pendapat bahwa masuk kiri keluar kanan itu ada apanya ya, Bu? Ada energi. Ngerti energi itu? Jadi ada energinya. Kalau yang namanya keluar pakai kaki kanan itu dia punya energi baik. Balik lagi. Ya, iya. Jadi misalnya ibu kaget nih ya, mau keluar pakai kiri, balik lagi satu langkah kanan gitu. Kayak kita mau masuk ke dalam kamar mandi, kita kan ibu-ibu kalau masuk kan begini Bu ya, tergantung dengan kaki kita melangkah begitu. Nah, pas bisa kan masuk ke kanan ya. Iya kanan. Nggak usah balik dari keluar, pokoknya begitu aja tuh. Iya. Tapi baliknya jangan nggak jauh-jauh. Lah orang udah pengen kebelet. Asal begitu doang. Kan begini, bukan begini ya. Begini tinggal begitu doang. Kenapa? Oh iya, coba Bu naik bis kita. Kaki kanan. Kalau masuk. Iya. Kaki kiri. Bisa kalau kita keluar dari bus kaki kanan bisa kita ke bawah ya, jadi musuh gitu. Iya, jadi ibu-ibu sekarang gitu aja deh. Kita naik bus aja, salah nindak, kita bisa musuh. Demikian juga kita ke kamar mandi kayak begitu. Ya. Saya juga sampai sekarang suka rada-rada, kan kita sesuai dengan langkah kita. Langkah kita duluan ke kamar mandinya kanan, ya akhirnya kan sampainya kanan. Nah, tapi kita begitu, gitu, ya. Jadi mundur. Kayak ibu-ibu pakai sepatu kanan dulu kan? Ya. Lepas sepatu. Kiri. Iya, salah. Lepas sepatu kaki kiri. Coba deh, enakan kiri enakan kanan? Enakan kiri. Kita kan begini nih, kaki kita nih. Kita gituin kan? Injek sebelah. Coba kalau kita injek yang kiri, injek kanan, ribet nggak? Ribet, jatuh ya? Iya. Jadi sesuatu yang disunahkan itu adalah sesuatu yang enak gitu Bu. Tapi karena memang kita kadang-kadang kan nggak terbiasa, akhirnya yang jelek malah enak buat kita karena apa? Karena ngikutin kebiasaan jelek kita. Jadi kata Allah, katakan hai Muhammad, apakah ada di antara sekutu-sekutu kalian itu yang bisa memberikan hidayah kepada kebenaran? Bu, kalau orang ilmuwan sekarang yang jadi sekutu Allah itu bukan cuma berhala, bukan cuma kuburan, bukan cuma bukan cuma kuburan, bukan cuma keris, bukan cuma pohon, tapi juga laptop, komputer juga bisa dijadikan sebagai sekutu buat kita. HP, ya kan? Iya. Kenapa ibu-ibu pas giliran adzan nanti berdoa? Justru ibu-ibu sambil dengerin adzan sambil megang HP ya. Ya Allah. Sampai apa Bu? Sampai ninggalin sholat. Ya iya ibu-ibu kagak. Ibu emang kerja? Kagak. Ngerti juga kagak komputer? Iya. Coba kalau orang-orang yang pada pinter-pinter tuh, ya, iya bisa-bisa ninggalin sholat. Karena apa? Karena kerjaan. Jadi kerjaan adalah menjadi sekutu buat mereka terhadap Allah yang perlu diutamakan yang namanya Allah itu. Kira-kira ibu-ibu
Nih, kita patokannya Google Map buat nyampein ke suatu tempat. Kira-kira kalau Allah nggak izinin untuk nyampe, nggak nyampe. Ya, makanya ibu-ibu kalau minum obat, duluin Allah ya, duluin Allah. Qulillahu yahdi lil haq. Katakanlah Allah itu memberikan petunjuk kepada yang hak. Jadi cuma Allah. Apa mayyahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba'a amman la yahdi illa ayyuhda. Ada yang bawa terjemahan enggak? Saya mah enggak kelihatan nih. Maka apakah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran lebih berhak untuk diikuti, apakah yang tidak bisa memberikan petunjuk kecuali untuk diberikan petunjuk. Ulang ya. Maka apakah yang memberikan petunjuk kepada kebenaran? Bu, saya pengen nanya, siapa yang ngasih petunjuk kepada kebenaran? Allah. Ahaqqu ayyuttaba'a, lebih berhak untuk diikuti, amman la yahdi, atau orang yang tidak bisa memberikan petunjuk. Bu, Allah lagi nanya. Coba tebak, yang bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti, apa yang enggak bisa memberikan petunjuk yang perlu diikuti? Ibu, pertanyaan saya aja kagak paham apalagi jawabnya. Makanya ibu bingung, ibu bengong aja tuh. Ibu, saya sekali lagi nanya. Ibu jawab. Apakah yang bisa memberikan petunjuk kepada kebenaran lebih berhak untuk diikuti, apa yang nggak bisa ngasih petunjuk? Yang mana yang perlu diikutin? Yang bisa ngasih petunjuk itu maksudnya. Bisa kirain tadi Ustazah emang lagi ngasih tahu aja nggak nanya. Oh gitu. Makanya diam aja. Pas giliran saya bilang, saya ulang, saya tanya ibu-ibu baru ibu paham. Iya, sebelumnya ibu paham ya. Enggak sih. Ya, jadi ibu-ibu Allah lagi nanya nih, saking gregetannya nih. Kenapa sih kagak mau jadiin Allah sebagai yang diikuti? Ya, nah sekarang coba bilangin tuh sama orang-orang yang kagak mau percaya sama Allah, apakah yang bisa memberikan petunjuk lebih berhak untuk diikuti, apa yang nggak bisa memberikan petunjuk? Yang memberikan petunjuk. Iya. Ya, nih misalnya ibu lagi jalan, emang error kalau ngasih tahu suka salah mulu kalau di jalanan. Kira-kira ibu-ibu besok kalau lagi jalan percaya nggak sama saya? Orang kalau ngasih tahu kagak bener aja. Iya, jangan ikutin dia. Saya dulu dia nanti gitu maksudnya. Illa ayyuhda, kecuali mereka bahwa dia diberi petunjuk, malah dia harus berikan petunjuk. Famalakum kaifa tahkumun, mengapa kalian
mengambil keputusan dari orang yang nggak bisa ngasih petunjuk. Bodoh nggak kayak begitu? Bodoh. Orang kagak bisa ngitung, suruh ngitung. Kayak saya ibu-ibu sekeluarga tuh yang paling kagak bisa ngitung saya. Ya. Kalau solid, Enggak. Kalau duit, kalau ibu-ibu gini, kan ada itu duit sampai komanya banyak, nol di belakang komanya banyak banget. Nah kalau adik kita mah yang sekolahnya pinter, emang sekolahnya dari kecil umum lulus sampai kuliah, udah urusan hitung-hitungan diserahin sama dia. Nih pokoknya aturan-aturannya kayak begini, makanya ibu-ibu jangan sok tahu. Kalau ada bisa, nih hitung-hitungannya baginya kayak begini, cuma kita ngomong begitu doang. Nanti buat ngitungnya serahin sama dia. Ini udah jadi orang tua sok tahu, kepintaran anaknya dia ngatur deh. Iya benar. Enggak ada, bukan belakangnya lo ada belakangnya tujuh berapa, akhirnya digenapin gitu maksudnya. Iya, digenapinnya juga jangan gede-gede, kalau nonton gede nanti kasihan yang lain. kalau udah nambah bisa digenapin. Ya, oh berarti dia pinter, kalau saya nggak pinter. Ya, jadi pakai sama lakum kaifa tahkumun, gimana kalau kalian jadikan mereka itu yang memberikan keputusan, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna, dan tidaklah mengikuti kebanyakan mereka kecuali cuma sangka-sangka doang. Jadi ibu-ibu orang dulu itu apa-apanya sangka-sangka doang. Ya, oh kayaknya begini nih. Kayak ibu-ibu sholat pakai tebak-tebak doang. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, menyembah Allah tebak-tebak doang nggak boleh. Inna dzanna la yughni minal haqqi syai'an. Sesungguhnya sangka-sangka doang tidak berguna daripada kebenaran sedikit pun. Innallaha alimun bima yaf'alun. Sesungguhnya Allah Maha tahu dengan apa yang mereka lakukan. Jadi ibu-ibu, kenapa kita belajar? Mudah-mudahan dengan sedikit-sedikit kita belajar, kita ngerti apa yang kita baca dan apa yang kita mengerti untuk bisa kita amalin. Ya, jadi ibu-ibu belajar mah jangan apa ya, jangan merasa cukup. Ibu belajar di mana aja, ibu belajar sama siapa aja, pasti ibu-ibu masing-masing ada kelebihannya. Ya, alhamdulillah. Nah, ibu hadirat yang berbahagia, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari saya, mohon maaf dan terima kasih. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Jadinya nggak melihat deh. Nanti saya nyari deh. Siapa yang Alhamdulillah kita bersama-sama mendapat pelajaran ya Bu, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di masing-masing. Sebelum doa penutup bacaan saya sebagai pembicara, mohon dibukakan pintu hati yang seluas-luasnya. Apabila ada kata-kata sedang tersusun atau kurang enak didengarnya, sekali lagi saya mohon dibukakan pintu hati yang seluas-luasnya. Doa penutup yang akan dibacakan oleh Ibu Cang Aji Jalini kepadanya yang dipersilakan. ribet
Wassalamualaikum. Sekalian aja Pak, sekalian. Soalnya begini saja. Tadi saya kata saja Haji Jeremy, jangan. Saya panggil dulu aja Jeremy. Ucang, adanya gitu Jeremy. Oh iya, jadi banyak. Ucang. Bagaimana sih? Udah dipersilakan nggak boleh begitu Cang. Cang kan, Cang Haji kan jarang-jarang datang. Ya Allah, tersinggung. Sekarang Sombong banget belakang juga gak enak. Ibu yang kami hormati, sebelum kita tutup kajian kita ini, mari sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang berkah. Anak-anak kita yang pada nikah dijadikan rumah tangganya, ibu rumah tangga yang sakit nama warahmah. Allah hajinya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfir lana warhamna wa liwalidayna. Amin. Allahu rabbul alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa la tadurrahum wa ghfirhum li dhaatika warzuqna birrahum. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bikaromatil Fatihah wa bimujizatil Fatihah iftah lana bil khair wa hdib lana bil khair waj'alna wal hadirina min ahsanil khair. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nggak dua-dua? Minggu keempat ya hari apa itu? Selasa keempat ya? Dia coba nanti nanya dulu. Dia. Saya ikut dong. Sebelum saya pengen pembuat siapa yang mau itu. Ya, apa kamu nanti di sini? Aku yang berangkat sama Itu HP saja, takut kesiram. Saja HP-nya takut disiram. Oh iya, maaf tangan kiri dah megangnya. Ya alhamdulillah, ya Allah masuk.